Oke, gimana kemarin remedial udah pada kelar semua? Remedial udah pada kelar semua? Oh iya, udah sih. Udah, apa sih udah selesai nih, udah aman? Udah kelar semua? Iya, besok kerapotan besok. Besok udah rapat, Bus. Cepet juga ya? Iya, Oh iya, udah Desember sih ya. iya, Biar langsung, kalau mau Natal-Natal udah enak. iya. Oke, bentar ya. Aku lupa ya. Kemarin itu apa ya maksudku ya? Udah. Oke. Oh, oke, let's schedule. Aku coba share screen dulu ya. Station. Satu, dua, share. Oke, ini udah kelihatan belum? Oke, WS. Nah, paralel coba aku mau kamu buka ini deh, application-nya. Buka yang kayak kemarin tuh, yang laboratory. Ingat gak? Oh, yang kemarin itu. Ya, yang di sini nih. Ini dia, laboratory. Oke. Ini udah sambil eh dicolok charger kan laptopnya? Oh, udah penuh sih tadi. Oke. Ini kalau laboratory, nanti yang create project, kita ke Python. Terus, misalnya lesson 4 gitu aja tulisnya. Nah, baru kita ke into project. Nah, ini sambil di standby aja. Oke. Hari ini kita akan belajar soal eh, nested constructions. Nah, nested construction kira-kira kebayang nggak belajar apa hari ini? Nested contraction. Kata ya. Jadi, nested construction itu adalah gimana bahasanya? Nested itu kan nanti bersarang. Jadi, ini tuh adalah menggabungkan beberapa function atau beberapa perintah yang misalnya tuh tadi kita bikin dari 3 line itu jadi 1 line. Contohnya itu yang kamu lakukan kemarin. Ingat nggak yang soal kamu bikin print lalu len misalnya WhatsApp Ya, kayak gitu. berapa karakternya kan? Nggak bisa dihitung. Betul, kayak gini. Ini kan bisa langsung 9. Nah, kemarin itu jadi gini. Ini contohnya nested quotation ya. Jadi kan sebelumnya kayak gini nih. Misalnya Feedback. kalimat satu feedback kayak gitu benar. Feedback sama dengan input masukkan kalimat gitu ya. Gitu. Ini kita yang minta input nih. Feedback sama input. Lalu kita akan menghitung length, lengthnya gitu. Length H gitu lah ya. Length dari feedback gitu. Baru print, print length. Gini ya. Misalnya Grimory. Nah, oke. Terus kan kemarin kan kamu ingat kan kalau misalnya digabung di satu bisa nggak Kak? Terus kamu bikin kayak gini kan. Print, eh, len, input, masukkan kalimat. Kayak gini kan ya. Ingat nggak kamu yang waktu itu ngerjainnya kayak gini Iya, kemarin? Ingat ya? iya. Nah, kalau ini kita delete, kita jalanin, sama juga tuh hasilnya. Nah, 8. Nah,
Yang dimaksud dengan eh ini awal, kok awal sih? Before. Nah, yang dimaksud dengan nested ya, atau nih namanya nih, nested construction, itu tuh kayak gini nih. Nested tuh jadi bersarang. Jadi awal dari tiga proses, satu, dua, tiga, ini tuh punya proses yang sama kayak gini. Nah, nested itu tujuannya satu, supaya apa? Supaya daripada kita bikin tiga kali kayak gini ngetiknya, mendingan jadi satu kali aja. Sehingga kalau programmingnya semakin dikit, semakin rapat, yang kita dapat adalah namanya concise programs gitu. Jadi program yang lebih ringkes kayak gitu. Karena kenapa? Karena program yang baik itu adalah ciri program baik ya satu ringkas, dua memiliki readability yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mudah dibaca programnya kayak gitu. Mudah dibaca tuh artinya gini. Misalnya kamu bikin yang atas nih, gitu kan? Aku gedein, bisa nggak gedein? Oh gini. Nah, misalnya kamu program yang atas, gitu kan? Kamu kasih variabel namanya ya, kalimat lebih 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 ini ya, panjang kalimat ini kalimat ini panjang kalimat. Nah, misalnya kamu bikin program kayak gini, apakah secara readability-nya ini baik? Baik, kenapa? Karena ini jelas. Oh, masukkan kalimat itu nanti akan masuk ke value-nya kalimat. Lalu panjang kalimat ini adalah jumlah karakter dari variabel kalimat yang tadi diinput. Lalu panjang kalimatnya ini akan di print. Secara readability atau gampang dibacanya nih programmingnya itu baik gitu. Tapi apakah ini ringkas? Belum tentu. Karena ini aku mesti ngetik tiga kali. Yang mana sebenarnya bisa diselesaikan dengan satu kali. Oke. Nah, yang kedua, apakah artinya kalau program itu semakin dikit line-nya, makin dikit banget nih, dengan segala macam cara itu makin bagus? Enggak juga. Bisa jadi, kalau kamu bikin ininya nih, misalnya ditumpuk semuanya jadi satu. Ada yang namanya, kalau kamu tahu nih, one-liner code, one-liner program. Sorry, one-liner program. Nih. One-liner program itu ada contohnya nggak ya? Example. Eh, 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 ya bootstrap. Oh, nggak ada contohnya. Nah, misalnya programnya itu eh concise nih, cuma satu line aja, tapi panjang banget. Itu tuh apakah dia ringkas? Betul, dia ringkas. Tapi apakah dia memiliki readability yang baik? Tentunya enggak dong, karena kita nggak jelas nih ini masukannya dari mana. Maksud terus juga dia menggunakan konstruk apa, fungsinya ditaruh di mana itu nggak jelas. Artinya meskipun dia singkat, tapi dia belum tentu menjadi program yang baik atau yang disebut dengan concise programs. Gitu. Nah, ini kayak contohnya yang kayak tadi ya. Nah, nah ini nih. Ini adalah contoh eh, program yang dilakukan dengan nest construct, tapi dia nggak jelas nih. Dibilang tuh very hard to read. Jadi kalau dibandingkan sama ini, feedback. Nah, ini dia nih. Terus dibandingin sama ini, tuh. Keduanya ini sebenarnya fungsinya sama. Tapi yang lebih enak dibaca yang mana? Yang atas apa yang bawah? Yang atas sih. Yang atas kan, yang bawah kan Ya, satu. Ini itu satu, sih. ini nyambung nih habis ini. Tapi bingung. Jadi yang bawah ini apakah dia memenuhi kategori ringkas? Ringkas, tapi readability-nya gitu. Atau kamu gampang bacanya, gampang dibaca apa enggak? Pastinya enggak.
Nah, efeknya apa kalau misalnya program dibacanya susah? Satu, suatu saat nih kamu bikin program, bikin game, gitu ya. Terus kamu bikin code yang satu line kayak gini nih, ringkas banget. Terus tiba-tiba kamu disuruh coba dong, tolong di debug atau misalnya tolong dong dibenerin. Kamu pasti akan kepusingan sendiri nih, bacanya gimana, benernya gimana. Itu pun kamu yang bikin. Gimana kalau orang lain bikin gitu? Misalnya aku ya, misalnya kamu minta tolong, kalau tolong bikin dong, tolong benerin dong program ini di bagian yang ini. Terus aku baca nih, ini apanya yang apa kayak gitu. Itu yang membuat si program itu baik atau eh, kurang kurang concise atau kurang elok kayak gitu. Oke. Nah, itu adalah soal si concise. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke nested construction. Untuk yang materi kemarin soal data types dan juga variables ada yang mau ditanya nggak? Kira-kira Enggak sih. aman ya? Ya. Nih, oke, misalnya kayak string, kita coba bermain dengan string ya. String. Mas, misalnya kita punya kalimat kalimatnya apa? Archie aja ya namamu ya. Archie Oatmeal. Oke. Kalau aku mau menampilkan, nah, menampilkan huruf T, gimana caranya? Coba kamu share screen. Tapi apa sih kalimat titik search apa ya? Oke. Ingat soal yang ini nggak? Yang apa? Kemana ya? Notet. Yang kayak gini. Nah, nah. Coba sambil aku gambar, kamu apa kita tolong coba buka yang laboratory ini terus habis itu share screen. Judulnya apa? Lesson 4 aja. Enggak, yang ini nih. Oh, judulnya apa? Lesson 4 ya, Lesson 4 aja. Boleh. Oke. Kalau udah boleh share screen. Oke, coba. Masih. Ini Nah, udah ya. oke. Nah, coba ketik dulu pertama variabel kalimat. Variabel. Variabel namanya kalimat aja. Atau Oke. word aja deh, word. Biar lebih gampang. Words. Oke, sama dengan terserah tuh kamu mau isi apa stringnya. Apa namamu boleh. Namamu aja boleh deh. Namamu tapi pakai huruf capital. Jadi ada A-nya capital, O-nya capital, lainnya lowercase. Intinya Oke. lowercase ya. Iya, O-nya O-nya boleh capital juga, samain aja. Nah, oke. Sip. Nah, kalau string jangan lupa apa? Nah, Tanda betul. kutip ya. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya eh aku mau tahu panjang karakternya, pakai apa? Pakai function apa? Em, Pakai pakai oh len. iya, Len. Oke. Nah, kalau misalnya di print, berarti gimana caranya? Tolong cetak panjang karakter dari Word. Jadi kita akan Tanya apa lagi sih? berarti coba Eh, print aja langsung. Atau bisa bisa langsung print harusnya. kalau sprint, Ya, print. langsung sprint ya. Yap, bisa harusnya. Len. Oh ya.
Habis itu Oh, gini kan. Word. Oke, coba di run. Oke, oke, lain udah oke. Sekarang, ingat yang konsep kayak gini ya? Ingat kan? Yang huruf dari nol. Betul. Nah, ini. Oke, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, aku minta tolong di print huruf E. Gimana caranya? Clue-nya bisa langsung di print aja kayak gini. Print, baru Word, baru, nah, gitu. Ininya nol ya, Kak? Apanya tuh? Ininya nol atau satu ya? Lupa. eh oh, kalau misalnya kayak gini, misalnya X sampai dengan Y, itu tuh artinya kamu mau menampilkan dari X sampai Y, ya kan? Di- Bener nih. Tapi kalau misalnya Oh, berarti. cuma mau menampilkan satu huruf aja, Oh iya, mm-mm. langsung ini. Oke. Oh, Nah, apa yang kurang kira-kira? iya. Nah, nice. Oke, sekarang mumpung udah di titik 2, aku mau minta tolong ditampilin yang oatmeal-nya aja. 3, 4, 5, 6, 7. Sampai L ya, oatmeal. Kurang L berarti. Nice. Oke, nah selanjutnya eh dari oatmeal ini, kan ada capitalnya nih. Aku mau minta tolong Iya. O-nya jadi lowercase semua. Penggunaannya kayak gini. Titik, loh. Ya, udah. Nah, tapi tampilkan oatmeal-nya aja. Eh, Tuh, apa? Bisa nggak ya? Aku lupa deh. Kalau di Nest ini. Ya oke. sih bisa sih harusnya. Word luar apa ya? Lupa. Eh, langsung... oh, oh, I see. Kalau bingung, Oh, langsung ini ya? oh nggak. Berarti bisa begini. eh yang kan mau tampil oatmeal doang kan? Oatmeal itu kan ada Iya. 7 sampai dengan 14 kan? Nah, Iya. kalau kurung ya ini udah benar. Berarti ininya ditempatin tau di mana? Di sini. Di sebelah Word. Oh, Coba ya. Seingat aku sih gitu ya. Kalau memang nggak bisa, berarti mau nggak mau bikin variabel baru. Nah, coba run. Cakep. Oke. Kalau misalnya jadi huruf capital semua, apa yang diganti? ininya tapi apa ya namanya? Ini. Upper. Oh iya. Cakep. Oke. Sip. Nah, oke, string itu aja sih harusnya mah. Oh, tinggal yang find. Titik find. Nah, coba aku minta tolong cari eh he dalam kalimat word ini.
Ya, itu benar. Berarti gini, set, tak, 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 Oh tak, ya, gitu. Oke, yang dimasukin berarti kan mau find, dia mencari apa? Mencari ini. Oke. Nah, ingat kenapa ini tiga? nah, ada tiga Betul. huruf. Nol, satu, dua, tiga. Nah, oke, sip. Untuk string itu aja sih yang kemarin ya. Untuk yang string ini ada yang mau masih ditanya nggak kira-kira? Ada yang cukup jelas atau belum jelas? Bisa. Aman ya? Oke. Ya. Aku lanjut share screen lagi. Oh, ini stop aja dulu. Ya boleh. Oke. Oke. Loh, mana layarnya? Oh, salah. Nih, nested construction. Tadi udah dapat idenya ya soal nested construction ya. Ya. Oke, sebenarnya nested construction lebih lagi sih. Tujuannya adalah membuat program yang concise dan gampang dibaca aja sebenarnya. Oke, nah kita coba scroll ya. Nah, kayak gini nih. Ada input digabung jadi in. Ini tahu nggak kira-kira apa? Input itu kayak untuk memasukkan apa sih kata-katanya. Betul. Habis itu di, ada ini diapain? Oh, enter. Convert. Oh ya, Iya, di convert. Nah, ini kira-kira error apa nggak nih kalau kayak gini nih? eh, nggak bisa. Nggak bisa, Eh, karena, wait, waktu break. Oh, sorry, bisa ternyata. Karena input ini, kan dia nanya nih, berapa beratasnya, wake of the break berapa? Terus kalau misalnya kita jawab dengan angka 47, nah 47 kan kalau input dia selalu string. Kalau kita convert pakai in, maka dia berhasil. Nah, ini, mass sama dengan input, dia kayak gini nih. Berapa beratasnya? Gini kan? Kita jawab 47. Oh, sorry. Print mass. Oh, gini. Ini bisa. Tapi, kalau misalnya kita tulisnya arsi, bisa apa nggak bisa? nggak, nggak. Betul. Dia error. Karena kenapa? Karena arsi ini bukan angka, dia string. Meskipun yang tadi 47 juga string ya, tapi kalau karakter itu tidak bisa diubah menjadi integer. Gitu. Nah, ini kita, kemudian ada types of comment, ini return no value. Oke, ini yang tadi ya soal print dan input. Ini nested construction, kita lihat contohnya aja. Kayaknya sih kalau hari ini sebenarnya cukup singkat sih ya materinya. Total price. Oke, terus masuk ke clearance. Nah, oke. Misalnya gini. Oke, ini ada contohnya nih. What did you like? Like one likeness, dislike this, improve, improveness, ya kan? Like this, like bro. Ini kalau gini variabelnya membingungkan nggak? Atau line sama dengan. Oke, nah, jadi kita ngomongin soal nested construction ya. Sekarang ada kayak gini nih, programnya dia nanya apa yang disuka, misalnya bakso. Lalu apa yang nggak disuka, misalnya sate.
Lalu apa yang mesti diimprove? Jawab aja apapun ya, misalnya warna gitu. Nah, maka yang dia akan menampilkan adalah total huruf atau total karakter dari kata bakso, sate, dan warna. Oke. Nah, untuk programnya cukup jelas nggak? Ini ya deh. eh Masukkan kalimat satu biar lebih gampang. Nah, biar cukup terbaca. Nah, kalimat tiga. Oke, kalimat satu, kalimat dua. Nah, panjang satu, panjang dua, panjang tiga. Oke, panjang dua, panjang. Ucap. Oke, kalimat satu adalah bola, kaktus, durian. Total ada 16. Oke, nah untuk kayak program ini cukup jelas nggak tujuannya apa? Ya, jelas. Jelas ya? Oke. Nah, kalau kita ngomongin nested constructions, ya kan? Kira-kira ini sebelum di nested ya, sebelum di nested before gitu. Menurut Arsy, bisa nggak atau ada nggak caranya supaya ini dari yang satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 line of code itu bisa dipersingkat lagi. Langsung eh Coba ini mungkin bisa di copy. Lalu Arsy buka dari labnya Arsy. Aku copy di chat Zoom ya. Nah, coba sambil share screen. Alright. Oh, bisa. Oh, allow. Oh, itu tuh. Share clipboardnya di allow. Nah, oke. Nah, coba dibuat nested. Nestednya sebenarnya bisa apapun sih. Artinya pembuatan dari program yang 8 line ini terus diubah jadi nested itu sebenarnya banyak banget caranya. Banyak sekali caranya. Yang menurut Arsy yang bisa disederhanakan yang mana aja? Salah satunya nih, salah satunya yang kamu kerjain kemarin tuh, yang ngegabungin input dan len. sebenarnya sih langsung dari total length sama print langsung bisa. Ah, coba gimana tuh? Ah, Nested construction. Dadadadi, dadada, dadadada. Oke, input ya kalau ini sih.
Oh, oke. Oh, line yang nomor 2 sama 9-nya dihapus dulu supaya bisa baca yang 11. Jadi ini Oh, di stop dulu. Soalnya dia pasti baca yang ini nih. oh iya. Eh, eh, dihapus dulu aja. Oke. Kalau nggak bisa berarti ini dulu di stop dulu nih. Karena masih masih jalan nih programnya. Nah, alright. Oke, dia dihapus tuh. 2 sampai. Oke. Nah, coba cari jalanin lagi. Apapun terserah. Deh, Boleh. oh, ini. Nah, berarti dia belum di print. Maksudnya Iya. totalnya Oh nggak di iya di print. print. Eh, eh. Lupa di print. Ah, Belum dicetak. Oh, typo. Ada kelebihan T. Oke. Bakso, sate, warna. Ah, oke. ada lainnya. Iya, sedih betul. Lainnya belum ada. Oh iya lupa. Jadi dia ini sudah benar, tapi dia menggabungkan string, bukan menggabungkan jumlah charnya. Dan betul, tinggal tambahin lainnya. Cuman lainnya ditaruh di mana kira-kira? Di bawahnya. Hampir betul. Di sampingnya ya? Yes. Kalau yang kemarin kamu bikin line input, taruhnya di mana? Oh yang. Tunjuknya gini. Kalau Oh iya misalnya ada len buka kurung input. right, betul. Oke. Sintaksnya kan dia gini nih kalau len itu. Len kalimat. Nah, sintaksnya begini. Yes. Sampingnya agak Di ya, itu kayaknya di nah, bukan salah. Oke, nggak bisa. cara Bisa ke diklik. sampingnya gitu. Oh, Atau nah, pakai arrow aja. Pakai arrow keyboard. Bisa nggak? eh, Yang atas bawah kiri kanan tuh di nggak bawah bisa. shift. Tadi udah coba. Nggak bisa. Oke, wait, aku coba batu. Coba itu di accept. Nah, oh, sorry. Nah, gitu kan? Iya. Oke, aku give up remote control. Oke, nah coba run. War. Nah, oke, nice. Nah, yang kamu lakukan tadi itu udah sebuah proses nested construction dan materinya untuk nested construction itu aja sebenarnya. Nah, proses nested construction itu kan tujuannya salah satunya untuk membuat program yang concise nih ya. Sambil aku share screen lagi ya. Nih, udah kelihatan belum screen aku? Ya. Oke, nah, jadi yang kita lakukan tadi itu adalah
proses atau construction yang nested atau bersarang. Jadi satu. Nah, proses nested constructions itu adalah salah satu metode yang dinamakan tuning, 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 tuning program atau tuning code. Jadi misalnya nih, misalnya kamu sudah menjadi tenaga IT gitu ya. Terus eh, tenaga IT sebelum kamu itu bikin program acak adul lah, berfungsi, tapi programnya itu tebal banget, misalnya ada 10.000 line. Nah, kamu ditugasin untuk coba dong ini kodenya di tuning atau di bahasanya tuh di retract, bukan retract ya. Aku lupa bahasa di defrag kayak gitu. Jadinya dari 1.000 line itu kamu bisa kikis dia misalnya anggap aja jadi 70% lah, jadi 700 line gitu. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan salah satunya adalah si nested constructions ini. Nah, apa sih efeknya kalau misalnya program itu kita lakukan nested constructions? Kalau dalam eh, kita ngomongin dari advance-nya, itu tuh ngomongin pengurangan atau penggunaan memori sebenarnya. Jadi program yang 1.000 line sama program yang 700 line, ada kemungkinan program yang 1.000 line itu memakan memori lebih banyak atau bahkan memakan waktu eksekusi programnya lebih lama ketimbang yang lainnya 700. Kayak gitu. Pada akhirnya, nested constructions itu bisa dilakukan untuk meningkatkan performance si aplikasi itu sendiri. Atau kalau dari sisi programnya ini, yang mana yang lagi Arsy pelajari, itu bikin kamu untuk membaca code-nya lebih mudah dan lebih concise kayak gitu. Nah, kita lihat ya kalau yang dia lakukan ya. Kalau di ini, oh nih, ini bahkan tadi kan kamu total length baru di print kan? Ini bahkan Iya, printnya ditaruh di kiri lagi nih, lebih satu line lagi dia malah, ya kan? iya. Jadi total karakter semua ditaruh sampai sini, ini masuk ke dalam print. Tuh. Tapi lagi-lagi, it is possible, but the program has become almost unreadable. Kayak gitu. Tapi, baik lagi, readable atau unreadable sebenarnya kan itu preferensi orang ya. Kalau kamu nyaman dengan program yang kayak gini, ya nggak apa-apa juga. Kayak gitu. Tapi ketika nantinya kamu bekerja sama sama orang lain untuk membangun sebuah program, ya mungkin kamu nyaman gitu. Tapi nanti mungkin teman teman partnermu dalam bercoding kebingungan nih baca kayak gini. Archie ini kamu bikinnya gimana nih? Gitu. Ntar kamu yang ditanya-tanyain kan, mendingan bikinnya yang lebih readable aja. Kayak gitu. Dah, segitu aja untuk nested construction. Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk nested construction? Nggak ada ya. Nested construction sebenarnya sesuatu yang akan semakin baik seiring kamu coba-coba untuk nge-nested construction kan program-program yang udah ada. Sebenarnya kayak gitu. Makin sering dicoba, kamu jadi tahu nih kayak nanti suatu saat kamu akan lihat sebuah codingan, kamu mikir, ini kayaknya nggak efektif banget ya dibikin 4 line 5 line kayak gitu. Lalu kamu bisa bikin yang tadi yang Jauh. berapa line itu Iya. betul kayak gini jadi cuma satu doang kayak gitu. Dan itu eh, salah satu skill yang mumpuni yang dimiliki oleh seorang programmer. Oke, kalau gitu kita langsung kerjain soal aja yang latihan. Kita ke Python Basics yang lesson 4 ya harusnya. Qualifying test. Oke, mau lihat dulu yang dua tiganya. Oke. Nah, coba kamu share screen. Nah, ya. Oke, yang ini aku kasih tahu aja ya, biar kita bisa langsung ke soal yang programming aja. Untuk yang ini kamu boleh centang semua kecuali eh, yang paling bawah sama yang depannya constructions yang paling atas. Nah, oke, answer. Oke. Nah, ini adalah ringkasan materi tadi aja sebenarnya. Oke, bisa next aja. Nah, ini
Untuk soal nomor 2 dan 3 kita ngetik-ngetik lagi. Kayak biasa. Jadi, kenapa sering muncul soal ngetik? Baik lagi. Karena eh, program cepatnya Berat. ngetik itu untuk programmer memang tidak tidak ngedefine programmer itu baik apa enggak gitu. Tapi kalau kita bisa ngetik lebih cepat, itu akan membantu kita dalam eh, menyusun kode atau proses ngoding itu sendiri gitu. Ini kayak kamu udah makin mantap nih. Iya, saya Ya, udah lumayan sering pakai komputer sekarang. oh, sebelumnya SMP jarang ya? Kan, iya kan, oh belum beli SMP, Oh, baru beli tapi, SMA. tapi kan kalau ngetik pakai HP kan sama tuh. Format Iya, keyboardnya sama kan? tapi kalau laptop kan lebih gede. Oh iya sih, benar-benar. Nggak terbiasa ya. Iya. Nice. Tuh, kemarin tuh kamu biasa tuh di 72, 85. Sekarang udah 122. Keren, soalnya banyak apa sih typo. Iya. Oke. Oke, nice. Tuh, kalau di misalnya kayak lihat programming ini ya. Feedback, dia minta your review. Habis itu ada variable cell. Feedbacknya dikali 0,1. Kira-kira kalau dikali 0,1 tuh berarti dikali berapa persen? Oh tadi, Yang bagi nomor, fokus apa? Yang nomor 3 coba deh, cek. tiga. Ini intermezzo aja. Nih, print your discount. Nah, kalau dikali 0,1 itu artinya dikali berapa persen? 1%. Betul. Itu nanti kalau misalnya kita bikin soal-soal diskon tuh, nanti kita bisa coba. Oke, kita lanjut ke nomor 4. 4. Oke, kita lihat soalnya. Fix the bugs in the program. Dia pengennya printnya leave a travel review. Oke, it was awful. Terus dia akan menampilkan panjang karakter dari kalimat feedback. Ya, benar. Terus negat negativity search itu tau nggak maksudnya apa? Hah? Negativity search itu artinya maksudnya mencari kalimat negatif yang mana kalau di program dia mencari kalimat awful dari kalimat reviewnya. Kebayang ya. Jadi misalnya nih ini tuh program yang secara garis besar bilang kayak gini. Coba dong bikin program yang menerima inputan dari user, terus cari ya kalau ada kata-kata awful, tunjukin di bagian mana kayak gitu. Oke. Sekarang disuruh fix the bugs. Kira-kira errornya di mana? Kalau bingung boleh di run dulu. Mm-mm. Oh ininya tadi kalau lower dia habis itu pakai apa ya? Kalau lower memang kosong. Kalau yang pakai apa itu fine. Oh iya, Yes. Kalau lower emang dia dibilang kosong aja. online juga ya? Kalau land enggak. Nah, itu salah satu bugsnya. Dia land tuh kayak gini. Kalau misalnya land buka kurung tutup kurung, itu dia bahasanya gini. Cari panjang. Kalau ini kosong, berarti cari panjang tanda tanya. Nah, berarti yang mau dicari itu panjang apanya. Kalau inputannya itu disimpan di variabel apa? Input di feedback kan? Nah, Ya, nice. Berarti yang mau kita cari panjangnya adalah feedback ya. nice. Berarti Oh, kita bisa berarti isi feedbacknya jalan. Nah, betul. Oke. Oke. Bugsnya masih ada satu lagi kira-kira di mana? Atau kalau mau itu mau coba run dulu. oh, di sini. Oh, Nah, fullnya nggak ada
Hampir Buat. benar. Hampir benar. Syntax fine ingat gak gimana? Oh, Sesuatu yang ada titik di depannya. Nice. Oke, coba run. Misalnya awful trip gitu ya. Oh, it was awful gitu. Oke, sama ya. 13 7. ya. Oke, nice. Bisa disubmit yang centang. Oke, nice. Price Coba. human, price luggage, price meal, price human. Dia mau, nah tuh bahasa itu, optimize the program kan? Optimize the program so that it has fewer than six strings. Oke, let's see. Kayaknya bukan six strings deh ini, artinya six line deh maksudnya. Ini kan sekarang ada 8 line nih, Iya. kan? Dia mau bikin kurang dari 8 line. Oh, ini yang kita bikin tadi nih. Ini Iya. tadi yang kamu minta coba. Berarti dibikin bawahnya dulu dong. Yes, boleh. Pokoknya outputnya seperti ini nih. Oh ya berarti langsung. Mm-mm. Iya. Boleh kayak gitu. Tapi ini bukan pakai len ya. Oh, oh pakai Yes. it. Ya, betul. Coba. Oke, pastiin sama. Nanti jangan lupa yang line satu sama line 8 dihapus ya. Kalau enggak, dia ke jalan. Iya. Oh, wait, aku toilet sebentar ya. So, wait. Oke. Package transportation price, onboard meals price. Nah, tuh, jangan ketinggalan. Kalau enggak nanti jadinya penambahan string. Karena kan semua nilai yang diambil dari proses input itu variabel adalah string. Oke, kalau sudah jangan lupa di print. Oke, kurungnya juga perhatiin dua. Iya. Oh, bentar. Printnya ada to pay dan onboard meals. Hmm? Coba buka ininya lagi. Oke, onboard meals price-nya begini. Printnya house meal. Oh, hitungannya beda nih. Wait ya. Totalnya ini kan price ini ditambah price luggage ditambah price meal. Price meal itu ini ya onboard meals price. Oh iya ada pricing. Oke, price human. Oh, ini nggak apa-apa. Ini kan emang benar. Oke, oke.
Totalnya itu benar. Terus printnya itu to pay. Berarti ini kan. Total plus in input on board meals price. Kenapa ditambah ini lagi ya? Hmm, oke, nah aku mau minta tolong kayak gini. Yang nomor 7 dan 8, yang di paling awal, tolong tambahin huruf pagar atau hashtag. Di bagian mana? Di ini nih, depan 7 sama 8. Nah, ya itu. Heeh, di sini juga. Oke, yang ini boleh dihapus. 6 ya? 1 sampai 6 dihapus aja. Oke, nah coba di run. Ingat berarti isinya 5.000, 1.000 sama 460. 5.000, 1.200. Bagus of quotation. Kenapa langsung ke tambah? Onboard meals price-nya nggak aku masuk. Kenapa tuh kira-kira? Coba kita coba Oh iya, ah, kurang satu ya. Eh, coba kayak tadi kamu sempat bikin kan ya? iya. Oke. Aduh. Jadi gini aja, klik di sini, habis itu pakai yang arrow. Oh ya. Nah, Oh, oh kehapus tuh. oh, Yang apanya? onboard meals price-nya kehapus. Jadi cuma nambah dua doang nih, satu sama dua. Harusnya ada tiga kan onboard meals price. INT, input, onboard meals price. Yang ini nih. Yang 5.000, 1.200, 460. Apakah hasilnya 6.600? Nah, 2160. Let's see. Ini 6660 pengennya. 2160, 66, 60. 00, 1.500, 4.500. Dari mana kita dapat 4.500? Coba lihat lagi. Aku cek dulu dari sini. Tupainya 6660. Oh, be made for font size 6660. Aku coba cek dari aku ya. Coba kira-kira dari mana itu? ada yang dikali ya? Ada yang dikali? Ya, mungkin. Nggak ada. Belum Kalau ada. kita tuh berarti oke gini. Ini kita riset dulu coba. Boleh klik yang ini. Yes. Nah, coba ini di run deh dengan harga yang sama. Oh, ini harusnya 5.000. Oh, bener ya berarti. Iya, berarti bisa nggak di Ctrl Z? Siapa tahu bisa. Bisa ya? Nggak bisa. Ayo, udah berarti ketik ulang. Oh, bisa. Oh, bisa. Nice. Coba run. 5.000. 500. Oh, Ini berarti. tapi 5.000. 5.000. Tadi 5.000 nggak bisa. Oh, 5.000 nggak bisa. Coba ini di Iya. lagi. Di stop lagi. Oke, stop. Di run lagi. Oh, Yang ini. bener. Heeh. 5.0.0.0.0. 5.000 berarti. Nah, enter. 1.200. Satu lagi 460. Harusnya dia 6.000. Nah,
Baru Oh, benar 500. 5.600. Iya, ternyata di situ salahnya kita. Oke, kalau Oke. gitu yang satu dua ini boleh dihapus nih. Jadi pagar ini ngapain sih? Pagar itu adalah komen yang nanti kita pelajarin habis ini. Oke, coba disubmit. Dah, nih. Dari 8 line udah kamu coba concise jadi 2 line aja. Mantap. Oh, itu 5.000. Salah terus. Nah, 1.200, 460. 5.000. Nah, nah. Loh, kok looping dia? Nah, 7. Bentar, kenapa dia looping ya? Ini cuma coba kalau in this case, the proof work like in the picture. It has fewer than six strings. It has fewer than six strings. Satu, dua, tiga, empat. Benar six strings ya, bukan six line. Mm, mm, mm. Oke, let's see ya. Kalau misalnya aku bikin begini, satu, dua, tiga. Oh, alamak. Oh, oke. Oke. Gini, gini. Ini, oke. Jadi, ini setelah aku lihat kunci jawabannya. Yang udah kita kerjain ini, apakah ini benar? Ini benar. Ini benar. Cuman memang menurut standar ini kurang readability. Jadi, yang kita lakukan kayak gini aja. Ini kita bisa reset. Ini stop dulu. Ya, ini reset. Oke, yes. Nah, jadi yang kita lakukan adalah, ini kan udah ada price human nih. Ya. Mana sih? Ah, ini dia. Oh, udah ada price human. Ya kan? Kita pindahin aja input ini ke dalam ini. Nah, gitu aja. Kalau gitu. Itu juga bisa sih bikin concise juga. Yang tadi mungkin terlalu concise kali ya. Makanya dia tidak ke submit. Jadi, nah, price human-nya ganti dalam ya. Operasi mana diganti? Yes. Sama. Kan price human sama dengan ini. Oh ya. Ya kan? Ini adalah sama dengan ini. Nah, lakukan semuanya juga nih untuk luggage sama meal. Habis itu baru yang satu, dua, dan tiganya dihapus. Onboard meals price.
Gini ya. Ya, Yes, coba. Harusnya sih ini jadi bisa nih. oh gini ya. Tadi udah nyoba ini nggak bisa tadi. Oh masa? Wait, aku cek dulu. Udah di run, coba. Oke, 5.000, 1.200, 460. Ya, oke, coba di submit. 5.000, 1.200, 460. Nah, Bisa. baru bisa. Berarti balik lagi, nested transaction itu ada berbagai cara ya. Saya bisa kayak tadi yang satu line doang atau yang kayak gini. Memang kalau secara readability lebih gampang dibaca yang ini sih memang. Gitu. Oke, kita ke next level. Dan berarti Oke, nah ini abis ini kita coba lanjut ke yang materi komen ya. ini Oke, make yang langsung aja gini. wait ya, waktu performance and performance rating. Nah coba dia mau berarti gini. Programnya dia pertama minta inputan call, minta inputan namanya trainee name, lalu dia minta inputan number of mandatory tasks, habis itu minta inputan number of extra tasks. Oke, hasilnya Python lesson 4. One required work test. Oh oke, nah kalau coba ini di scroll ke bawah, oke. Nah ketentuannya satu required work test, required ya, required itu berarti mandatory. Itu 15 poin. Artinya kalau 10 dikali satu satu tes itu nilainya 15 poin kalau mandatory. Berarti kalau 10 berarti dikali 15, ya kan? Extra tes itu berarti yang ini additional test. Untuk satu tes itu dihargai 20 poin. Maka kalau dua kali 20 poin. Berarti ini kan 150 ditambah 40 hasilnya 90 gitu. Programnya seperti itu kira-kira. Ada yang masih bingung nggak tujuan programnya? Jadi gini, program itu diminta coba bikinin program untuk menghitung nilai performance dari si trainee, di mana trainee ini punya dua tugas, tugas yang primer sama tugas sekunder, mandatory sama ekstra. Mandatory, satu tugas yang berhasil dikerjakan nilainya 15 poin. Kalau ekstra, satu tugas ekstra yang dikerjakan nilai 20 poin. Nah, di total gimana kira-kira? Aku sambil buat juga. Ini kita bisa mulai dengan input. Nah, input namanya trainee name gitu. Oh inputnya Yes.
Oh, Oh ya, gini kan. oke, nice. Selanjutnya, kira-kira gimana? Oke. Oke, total ya. Iya, benar total karena penjumlahan. Correct. Oh, ini pakai int gak? Int. Pakai betul karena input itu dia string, jadi mesti diubah jadi int. Oke. Oke. Oh, ditambah ya? Gitu. Ditambah betul, tapi jangan lupa ada proses pengkaliannya nih. Yang mana? Yang ini. Nih. Jadi dia itu gini. eh Mandatory, kita singkat dengan manda. Per satu manda itu kan 15 poin. Berarti kalau itu berarti gini, manda dikali 15 ditambah ekstra dikali Keren. 20. Nah, inilah totalnya. Oke. Oke, inputnya berarti mau ditaruh dalam total ya. Oke. Jangan lupa bintang di dalam kutip itu jadi string, nggak bisa jadi operator. Oke, oke. Oh, oke. Oke. Clue-nya adalah yang dijumlahkan hanya ini aja. Call-nya atau trainee name-nya itu dibiarkan aja. Karena kan dia string, nggak mungkin kita Ya. menambahkan call dengan angka. Oke, oke. Baru jangan lupa di print. Dia mau print nama trainee-nya. Nah, nama trainee-nya belum dimasukin ke variabel apapun nih. Harusnya. Iya. Oh, terus koma ya, koma total. Yes. Habis itu tadi apa tuh formatnya? Ya, Oh itu masih ya. ada kutip.
Oke, oke, oke. Answer. Kekeliruan pertama di sini nih, Archie. Jadi kamu udah input training name, tapi dia kebingungan. Oke, hasil inputnya atau si caller mau ditaruh di variabel apa? Gitu. Jadi bisa kayak gini, di depannya input bisa ditambahin misalnya nama gitu ya. Nama sama dengan input gitu. Karena function input itu menghasilkan sebuah variabel nama. Nah, sebelum input masukin variabelnya. Oh, bisa. Bisa? Nah, klik klik habis itu geser pakai arrow boleh. Oh, belum di stop. Nah, nama misalnya nama variabelnya. Nama sama dengan oke. Nah, berarti training name ini akan masuk ke nama kayak gitu kan. Berarti ini kita bisa tulis nama. Nama, koma, benar. Terus apa ada tulisan apa lagi di sini? Coba cek di sebelah kanan sini. Coba cek dulu kita. Oh, nih. Kayak Strip performance. Jadi setelah nama, koma, strip performance. Kalau strip performance karena dia string jangan lupa tanda kutip. Oke, koma, total. Nah, itu dia benar. Selanjutnya kita cek. Ini kalau udah ada number of mandatory test, ini udah ada number of mandatory test, berarti yang 2 dan 3 bisa dihapus. Line 2 dan line 3 kita bisa hapus. Oke, nah kita coba satu lagi. Call. Nah, kita lihat kira-kira apa yang salah di sini. Clue-nya adalah penempatannya aja salah. Clue-nya adalah, nah, posisi kali 15-nya harusnya di mana? oh di bagian sini. Hampir betul. Kali 15 ini harusnya di paling luar sini nih, setelah ini. Nah, ini kira-kira tahu nggak kenapa ininya banyak banget kayak gini nih? Number of mandatory. Karena number of mandatory-nya ini dikali 15. Jadi ini ada 15 number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gitu. Ininya paling luar lagi, Asih. Satu kurung lagi. Kalau di sini berarti dia sejajar sama input. Ini pasti kayaknya error deh. Jadi di luar sini. Setelah kurung kedua. Nah, bingung nggak kira-kira kenapa di situ? Gimana? Bingung nggak kalau misalnya kenapa kali 15-nya ada di luar sini? Kalau extra test berarti nilainya tadi 20. Ya, jumlahnya dikali itu. Kalau di dalamnya nanti kan jadi katanya yang jadi 15. Betul, betul. Coba cek. Full 10, ini 2. Nah, sama ya. Sip. Itu dia. Oke, coba dari sini kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Atau ada yang masih bingung nggak? Kenapa di sini, kenapa di sini? Di bingungnya cuma di bagian kalinya sih. Oke, ini aku coba kontrol ya.
Nah, jadi kan kayak gini nih. In, input, masukkan nomor. Gitu ya. Begini. Nah, kenapa kali 15-nya di luar? Karena kalau misalnya kita pecah di kayak gini nih. Input, masukkan nomor. Ini kan gini. Nomor satu adalah ini. Input, masukkan nomor. Habis itu, nomor satu X gitulah ya. Adalah hasil convert dari nomor satu. Ini kan? Oke. Ya, Terus pertanyaannya, kali 15-nya kenapa di sini? Kira-kira kalau misalnya kali 15 saya taruh sini, berarti yang dari nomor satu sama nomor satu X yang ku kali 15 yang mana? Yang ini kan? Jadi gini dia. Yang pertama nih. Ya kan? Ya kan? Jadinya nanti yang jadi apa? Masukan nomornya akan muncul sebanyak 15. Nah, itu kalau misalnya, sorry, aku naruh kali 15 di sini. Gitu. Oke? Sampai sini paham? paham. Oke. Nah, sekarang kita geser lagi kurungnya. Kita geser ke sini. Kalau di sini, berarti kali 15 ya aku taruh di sebelah sini. Nih, oke. Kira-kira apa yang terjadi kalau kayak gini? Jadi kalau kali kan sebelumnya kali 15 sini nih, di Ya, sebelah sini. Terus aku geser satu kurung ke kanan di sini. Nah, itu kalau di sini, di dua ini, yang terjadi adalah kali 15 taruh di sini. Kira-kira apa yang terjadi? Kebayang nggak? Nah, yang terjadi adalah, kan input kan string ya. Kalau misalnya aku masukin nomor, misalnya aku ketik nih, 5, jebret. Maka 5 string ini dikali 15. 15. Jadi nanti nomor satu hasilnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 14, 15. Gini. Tuh, ini yang terjadi kalau kali 15-nya ditaruh di antara kurung. Kebayang? Ya, Oke, nah sekarang kita geser lagi ke 15-nya. Ke sini. Paling luar kurung. Oke, berarti ini di sini. Nah, ini baru hasilnya 5 dikali 15 gitu. Itulah kenapa penempatan-penempatan bintang 15-nya atau dikali 15-nya di paling luar kurung. Kebayang nggak kira-kira? iya. Bayang ya? Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Enggak. Enggak ya, aman ya. Oke, nah ini kalau sudah 6.19, ini eh aku mau jelasin satu satu materi lagi yang komen. Jadi komen itu adalah perintah di Python yang tadi kamu lakukan tuh pakai pagar. Nah, sorry. Nah, kayak gini. Apa yang terjadi kalau misalnya line of code itu di komentar kayak gini, terus line ini hurufnya jadi warna hijau. Yang terjadi adalah ini jadi tidak dibaca. Dia jadi nggak dibaca. Kayak gitu. Contoh, contohnya ya, eh, print kalimat satu, print kalimat dua, print kalimat tiga. Nah, ini kalau aku run, kayak gini kan? Oke, nah sekarang kalau misalnya aku taruh komen di sini,
Jadinya apa kalau kurang? Satunya nggak ada. Betul. Nah, kalau misalnya aku perannya kayak gini, kalimat dua dan lain-lain. Nah, kalau kayak gini, kalau kurang jadinya apa? Tiganya error, duanya nggak betul. Betul, lebih tepatnya line tiga, iya benar, line tiganya error. Kenapa? Karena artinya apa? Artinya komen ini tuh hanya bisa satu line aja, nggak bisa enter, kayak gitu. Jadi maksudnya nggak bisa enter, enter tuh apa? Artinya tidak perlu buka tutup kayak ini, kayak kurung. Oke. Sampai sini kira-kira untuk komen ada pertanyaan nggak? Paham. Paham ya? Nah, terus yang kedua, itu tujuannya bikin komen apa? Ya kan? Tujuannya bikin komen itu untuk menandai komentar. Misalnya nih, misalnya kayak tadi. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya tadi kamu, tadi kita kan bikin kayak gini kan, bikin contoh-contoh kayak gini kan, untuk ngetes doang kan. Terus misalnya nih, suatu saat programnya dibenerin sama temanmu. Temanmu nanya, yang ini apa nih, 56 ini? Kayaknya nggak relevan deh sama yang ini. Nah, kamu untuk mencegah itu, kamu bisa tambahin sini namanya komentar. Kamu kasih aja note-nya. Yang di bawah ini untuk contoh, kayak gitu. Nah, terus kamu komen deh. Jadi nanti mau di run, ini pun dia nggak akan error. Karena kenapa? Karena yang di komentar ini itu tidak diproses oleh si interpreter Python-nya gitu. Komen cuma ini doang sih pakai pagar. Jadi komen itu untuk memudahkan kayak gini aja nih. Tuh. Nah, untuk komen sih cuma itu aja sih harusnya dan penggunaannya. Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk komen? Nggak ada? Oke, cukup paham ya? Paham. Oke, sip. Nah, karena udah 6.23, ini kita udahin dulu hari ini. Kalau misalnya, karena kalau materi sih harusnya udah semua. Kalau misalnya kamu penasaran, boleh sih ngerjain soal yang Python yang komen di sebelah sini. Teman memang mesti ngetik-ngetik dulu nih. Ini aku coba jawab aja ya. Ini ya. Data element is on name. Ini aku coba jawabin dulu. Ini no data types. Ini functions. Vector value. Ininya ini oke. Duh, yang ini aku bantu ketik deh. Oh ini ada consisting ini kayak kamu juga udah tahu ya. Ya. Based on the type of the data, ini biar aku seperti biar kamu bisa ngerjain ya. Salah. Nah, even aku aja suka typo kan. Oke, nah, satu lagi biar biar gampang. Nah, ini tuh sama.
Oke. Nah, nih kalau mau penasaran sih bisa langsung kerjain dulu di nomor 5. Oke. Ya. Oke. Nah, gimana? Mau diudahin dulu aja atau kamu mau coba kerjain dulu sendiri? Nanti kalau bingung boleh tanya di WhatsApp. Gimana? Ada. Udahin dulu aja ya. Karena sih kalau materi komen sebenarnya sebatas ini aja sih. Nih, Ya. antara komen atau uncommon gitu. Gitu. Nyalain atau nggak nyalain gitu doang sebenarnya materi komen. Oke. Sip, kalau gitu untuk materi komen sama nested construction, nah, ada pertanyaan nggak kira-kira? Enggak sih, cukup Cukup ya, cukup ngerti nih. cukup ngerti ya. Oke, jadi itu kalau udah kamu udah bisa nested constructions, ya nanti juga nanti lagi ada nested if dan lain-lain. Kamu udah selangkah lebih maju untuk bisa mengoptimize coding kayak gitu. Dan itu salah satu skill yang eh, mahal lah buat programmer untuk karena semua orang bisa ngoding, tapi nggak semua orang bisa mengoptimize itu dia. Sip, kalau gitu dari aku udah sih ya harusnya untuk komenin. Oke, berarti cukup bisa dipahami ya materi hari ini Arsi. Oke, sip. Kalau begitu terima kasih. Selamat sore. Ini kayaknya hujan juga di sana. Hujan nggak sih? Oh, tadi baru berhenti sih. Oh, iya ini sudah baru hujan nih. Oke, kalau Oh, gitu selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. ya makasih Kak. Ya.